Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyati sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Alhamdulillah anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pemulasaran jenazah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kayaknya sih Pak lihat hadir semua gitu kan. Mudah-mudahan ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Jadi ada semua. Pada hari ini materi ini sangat penting sekali ya. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita mau tidak mau nanti setiap manusia akan ketemu hal yang seperti ini. Ini salah satu bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang pemulasaran jenazah ya. Dan pasti itu ya, setiap sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Pasti. Yang bernyawa, semua yang bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan kita sebagai manusia ya. Malaikat pun juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesama kita sesama manusia kita mempunyai kewajiban ya untuk melakukan pemakaman ya, penguburan kepada kita yang seagama. Baik anak sekalian, hari ini kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam pemulasaran jenazah ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Ya, semua mata pelajaran, semua hal-hal yang kita lakukan di dunia ini pasti punya tujuan. Sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia. Ya kan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini hanya untuk taat kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan manusia Allah ciptakan ciptakan ke dunia ini hanya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, sekedar untuk hidup, mencari nafkah, bekerja itu hanya kebutuhan saja, bukan keperluan, ya. Sebagaimana seseorang yang ingin bepergian, dia ingin menunjukkan menuju suatu tempat, maka tiba-tiba dalam perjalanan dia tertidur di di bawah pohon, tertidur pulas ya. Kalau orang tidak sadar bahwa tujuan dia untuk pergi adalah menuju suatu tempat, maka dia akan lupa, ya kan? Hari ini kita sama, jadi tujuan kita ini tujuannya hanya untuk singgah saja. Tujuan hakikatnya adalah menuju surganya Allah SWT. Baik, pemulasaran jenazah yaitu yang pertama, bagaimana kita mampu menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan. Jadi ada beberapa syarat, ketentuan, tata tertib bagaimana cara kita memulasarkan jenazah gitu maksudnya kan, atau mengkapankan jenazah. Dan masalahnya apa seperti itu kan? Sehingga kita nanti akan memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui dulu ketentuan dan masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan. Nah ini, mempraktekkan. Jadi kemungkinan besar nanti di kelas 12 itu ada prakteknya. Praktek bagaimana dari awal kita memandikan jenazah, ya kan, sampai pemulasaran jenazah. Ada prakteknya, ada beberapa hari, 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah ya. Agar apa?
Agar ya sama, agar kita memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ada dua tujuan hari ini, tujuan pembelajaran ini yaitu menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan. Ya, nanti kalian bisa membicarakan apa sih syarat-syaratnya, ya kan, supaya bisa pemulasaran jenazah, ketentuannya dan segala macamnya. Kemudian baru kita masuk sebenarnya sih mengapa aturan pemulasaran jenazah ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Yang kedua yaitu apa saja yang kita ketahui atau hal-hal yang kita eh, harus lakukan kepada saudara muslim kita saat saudara kita seagama ini meninggal dunia. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya. Mengapa itu penting dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara muslim kita meninggal dunia. Ya kan? Apakah kita berdiam diri saja? Apakah kita acuh tak acuh gitu kan? Pasti jawabannya ya harus kita bantu ya, gitu ya. Kemudian konsepnya ini tadi dari awal sudah kami sebutkan bahwa apa sih sebenarnya konsep pemulasaran jenazah ini? Nah, itu tadi kullun nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap manusia itu pasti akan mati. Yang bernyawa itu pasti akan mati ya, termasuk manusia. Ya, itu konsepnya. Jadi kalau dalam matematika yang pasti itu pasti nilai peluangnya satu, ya kan? Kalau peluang selain mati itu ya 0, antara 0 dan 1. Kalau mati itu ya pasti 1. Setiap orang pasti akan mati. Kemudian di sini kita lihat bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya, asal muala manusia. Allah menciptakan manusia itu sebenarnya berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah. Jadi hakikatnya nak, kita ini berasal dari tanah. Ya. Orang yang sesuatu yang berasal dari tanah pasti akan seluruh kebutuhan jasadnya itu akan berasal dari tanah. Sebagaimana kita kan dari tanah, dari ya apapun dari tanah, padi, jagung gitu kan. Ada orang yang apa makan yang lain itu, tidak kan? Ada juga makanannya dari langit ada. Karena kita ini kan percampuran antara penciptaan kita dari tanah dan dari langit. Dari tanah tuh jasad kita. Dari langit apa? Ruh gitu. Jadi kedua ini harus punya makanan. Kalau jasad makanannya dari tanah, padi, jagung, beras, apalagi yang kita makan dari bumi ini, termasuk ikan macam. Tetapi salah satu bagiannya yaitu ruh, itu makanannya dari mana? Dari langit. Apa makanannya? Ya sholat, ya baca Quran, ya kan? Dia tidak bisa kita ini terkadang makanannya jasad fisik nih baik yang kita perhatikan, ya kan? Nampak, oh ini kau ini sakit, ya kan? Maka harus berobat ke rumah sakit. Tapi adakah seseorang yang memperhatikan keadaan ruhnya? Oh ruhnya ini sakit atau enggak? Jarang ada kan? Bagaimana caranya supaya ruh kita supaya kita tahu nih ruh kita sakit nih? Gimana? Tanda-tanda ruh kita sakit apa? Malah sholat. Makanya harus diberi makan. Di mana makanannya? Ya di rumah makan, ya kan? Kalau ruh sakit di mana ininya? Rumah makannya di masjid. Nah, ya kan? Jadi di masjid itu adalah untuk memberi makan ruh kita supaya tidak sakit, ya. Itu. Maka oleh karena itu dari tanahlah proses manusia diciptakan dan tanah pula lah setiap manusia dikebumikan. Nah, ini pada intinya nanti manusia itu dari tanah, ya kan? Dan dia akan dikembalikan ke tanah kembali, ya kan? Eh, dan setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorang pun mampu menghindar dari kematian. Ya. Jadi setiap kita ini nak tidak ada seorang pun manusia pun yang bisa menghindar dari kematian. Itu konsepnya ya. Jadi konsepnya setiap manusia itu pasti akan mati. Kemudian hakikatnya apa? Hakikatnya itu tadi manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, cara kembalinya itu yang harus kita perlu pelajari adab-adabnya. Salah satunya yaitu pemulasaran jenazah ya. Kemudian hal yang harus kita ketahui sebenarnya kata pemulasaran ini
diadopsi dari kata pulasarah ya sebenarnya. Jadi pemulasaran ini diadopsi dari kata pulasara. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kuno ini artinya mengurus atau merawat, ya kan? Sedangkan dalam istilah jenazah ya terkadang ada seseorang yang apa namanya berbeda-beda ya pendapatnya gitu kan, pemahamannya. Yang jelas kalau di sini pemulasaran jenazah itu artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Jadi salah satu kewajiban seorang muslim adalah melakukan merawat dan mengurus jenazah seorang muslim yang meninggal dunia ya. Ini hukumnya apa? Kalau di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kita tidak boleh mentelantarkan jenazah atau saudara muslim kita yang meninggal. Kita wajib ya kan, wajib mengurusnya nak. Jadi Pak, gimana kalau tidak ada sekampung itu tidak ada satu orang pun yang bisa? Nah itu masalahnya. Kalau tidak katik yang bisa, sekampung itu berdosa. Ya, jadi fardu kifayah itu kalau ada si umum, jadilah ya tercover semua. Jadi semuanya tidak berdosa. Tapi kalau tidak katik nian, sekampung itu yang pacak, yang bisa melakukan perawatan atau pemulasaran jenazah ini, maka kita akan berdosa sekampung. Ya, jadi penting. Nah, kemudian di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau ada orang meninggal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di sini ada 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Jadi ada 4 kewajiban kita kepada seorang muslim yang meninggal dunia. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mensolatkan, memandikan, mensolatkan saudaranya, kemudian sampai mengantarkan ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kirot. Ya, 2 kirot itu apa? 2 kirot itu 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Pahalanya begitu besar. Nah. Jadi kalau ada di tetangga kita, saudara kita meninggal, maka bergegaslah untuk membantu. Ya kan? Pak, kami hanya bisa mensolatkan. Jadilah 1 kirot dapat. 1 kirot itu sebesar 1 gunung Uhud. Pak, kami bisa hanya mengantar, Pak. Jadilah. Ngantar ke baik kan? Ngantar. Sudah ngantar, kembali. Itu salah satu bentuk kewajiban kita kepada saudara kita yang muslim. Ya. Selanjutnya, nah ini landasan hukumnya nah ya. Landasan hukum di sini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu termasuk dalil ya. Dalil bahwa manusia itu pasti akan kembali. Ya kan? Jasadnya kembali ke tanah, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Ya. Jadi di dalam Quran surah Al-A'raf ini dikatakan bahwa walikulli dan setiap umat mempunyai batas waktu. Kita tahu bahwa kita terdiri dari beberapa umat. Umat Nabi yang terakhir adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Nuh itu umurnya berapa? Nabi Nuh saja umurnya 950 tahun, ya kan? Selesai. Umat Nabi Ibrahim selesai, ya kan? Ada batas waktu kan? Umat Nabi Sulaiman alaihissalam selesai. Nah sekarang tinggal kita, umat Nabi Muhammad SAW, paling panjang, ya, paling lama. Tapi umurnya pendek. Kalau umat terdahulu umurnya panjang, waktunya pendek, ya kan? Kita tahu bahwa pernah dengar kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi kan, ya kan? Berapa tahun dia tertidur? Hampir 350 tahun ya kan? Tertidur dalam gua. Itu membuktikan bahwa setiap waktu itu ada batasannya ya. Kita saja sebagai manusia, kalau umat Nabi Muhammad SAW ini kurang lebih waktunya 60-70 tahun. Selebih itu bonus ya. Jadi selebih itu kita tidak lagi kuat sebagaimana orang-orang yang dewasa, ya kan? Umur 80 itulah sudah mulai
lemah, akhirnya kita meninggal dunia ya. Kemudian maka apabila telah datang waktu mereka tidak dapat mengundurkan barang saat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Maka ketika ajal itu sudah tiba, maka kita tidak bisa mentoleransi lagi. Pasti akan ketika waktu terjadi, maka terjadilah. Bahkan pada hari ini, ya kan, semua orang itu punya waktu kematian yang berbeda-beda caranya. Ada yang mati lagi sholat. Pernah lihat orang lagi sholat meninggal dunia? Ada, ya kan? Allahu Akbar, kepor. Lagi ceramah, lagi khotib, ya. Ustadz Yahya Waluyo kan? Lagi dia dakwah, meninggal. Ya kan? Kita nggak tahu kan? Nah, siapapun ya, lagi belajar juga, lagi nulis, baca baik. Maka dari itu yang terpenting adalah perbaiki niat. Apapun niat kita, kalau demi kebaikan maka akan mendapatkan husnul khotimah. Ya kan? Jadi niat kamu belajar apa? Datang dari rumah ke sekolah, niatnya apa? Niatnya untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, niat Pak juga. Pak dari ke sekolah sini apa? Untuk mengajarkan ilmu, ya, supaya menjadi amal ibadah. Itu landasan hukumnya. Jadi setiap manusia akan merasakan mati ya. Kemudian umat-umat akan mempunyai batas waktu. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa setiap manusia itu mempunyai kematian yang berbeda-beda, nak. Jadi manusia ketika dia akan mengalami kematian tidak sama, ya kan? Kalau tergantung daripada amal perbuatannya. Pak pernah lihat ada beberapa yang pernah Pak lihat ya. Ada orang yang meninggal lagi minum minuman homer. Ada. Dia minum di jalan, akhirnya jatuh, masuk ke siring, meninggal. Ada seperti itu. Ada juga orang yang meninggalnya lagi mencari ikan. Ya, kalau nggak salah pernah waktu di Natuna, itu ada beberapa nelayan yang dari Jawa itu, dari Vietnam itu kan, Thailand itu kan banyak ngambil ikan wilayah Natuna kan. Begitu ada orang meninggal, dia datang ke pulau yang Pak tinggal itu. Pulau, ternyata memang ada orang yang meninggal di situ. Lagi entah ya namanya manusia kan, nggak tahu kita kan, entah meninggalnya lagi apa gitu kan. Yang jelas dia meninggal dalam keadaan lagi bekerja ya. Jadi kalau ingin posisi meninggal kita bagus, maka usahakanlah kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif ya. Misalnya dari rumah ke kantor, nanti ke masjid. Kemana? Ke masjid, ke rumah. Kalau kita punya aktivitas yang baik, maka insya Allah matinya di situ, nak. Ya kan? Tapi kalau kita punya aktivitas, misalkan hal nongkrong, minum-minuman, terus continue terus, maka bahaya, ya. Nanti kita akan meninggal dalam keadaan sesuai dengan profesi kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, beberapa video, ada 3 video, ya. Mungkin tidak besar, nanti bisa kita lihat di sini videonya. Ini. Terus ya. Bisa kita lihat ya.
Nah, ini salah satu bentuk ya, beberapa video yang kita tampilkan bahwa fenomena kematian itu bermacam-macam. Tadi kita lihat ada lagi yang sedang mengangkat beban gitu kan, akhirnya meninggal. Ada yang lagi sedang menghadiri pernikahan seorang, tahu-tahu meninggal gitu kan. Bahkan seekor anjing pun kita lihat tadi kan, seekor anjing ketika mau mengejar bola jatuh gitu, meninggal gitu kan. Jadi beberapa hal yang kita tangkap bahwa kematian itu tidak ada yang tahu yang pasti, ya kan? Ada beberapa bentuk, banyak sekali cara-cara Allah ingin menunjukkan cara mereka meninggal gitu kan. Jadi bagaimana cara kita meninggal yang baik? Yaitu tadi kita harus bisa membiasakan semua aktivitas kita, kehidupan kita ini harus bernilai baik. Ya, lebih banyak 80%-nya kebaikan dibanding keburukan. Ya kan? 80%-nya itu tadi ibadah, sholat ke masjid, itu kan belajar di rumah, kemudian ya sekali boleh kita untuk menikmati ya apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, kemudian video kedua juga sama. Ini ada apa penjual galon ya? Kayak sih penjual galon ini. Nah ini orangnya nih. Tulisannya nggak nampak ya. Nah tuh. Nah kan nggak tahu dia kan apa tuh. Padahal nggak ada kan? Nah tuh, tuh. Nah, ya kan? Jadi seolah-olah dia melihat ada sesuatu yang menyerangnya kan. Tahu-tahu dilihat di kamera nggak ada gitu kan. Jadi memang ya seperti itulah. Allah ingin mencabut nyawa seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Ya kan? Tadi video yang ketiga tadi. Kemudian ada lagi video yang ketiga. Ini video yang kedua ya. Video yang ketiga bisa kita tonton lagi. Nah itu. Kejang-kejang kayaknya.
ternyata meninggal. 20 tahun loh, anak sekolah ya. Oh. Sakaratul maut. Lokasinya di Alfamart itu ya. Jadi kayaknya sepertinya anak sekolah nih. Anak sekolah yang apa namanya? Enggak sekolah kayaknya. Atuh. Ada, jadi ada 2 orang deh, pemuda, anak sekolah, itu kayaknya nggak sekolah dia. Mungkin mau nongkrong di Alfamart gitu kan, ada kawan-kawannya, mungkin seperti itu kan. Akhirnya dia sudah ajalnya, waktunya, maka seperti itu. Nah, kalau kita berbuat baik, orang baik, kita nggak mau seperti itu, ya kan? Ketika kita sakaratul maut seperti itu, nggak ada yang bantu, coba gimana coba? Matinya aja udah nggak bagus, ditengoki orang itu kan? Maunya seperti apa? Maunya tadi meninggalnya ketika sholat, ketika berada di masjid, ketika lagi menghadiri kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang mau kita cari, ya. Itu anak sekolah tadi. Yang tadi juga umur 20 tahun, ya kan? Umur 20 tahun loh, ya. Kita nggak tahu, ya kan? Bahkan ada juga kadang-kadang Pak tuh khawatir tidur gitu kan, lagi jam belajar gitu kan, takutnya nanti enggak kebablasan, gitu loh. Kalau nggak percaya, boleh tanya di dekat Pak itu di SMA 6 tuh, ada orang jualan sayur. Sorenya itu Pak beli sayuran sama dia, istrinya kan. Pas malam subuh meninggal. Kenapa meninggal? Historisnya dia mau mau ke pasar mau ngeluarin motor. Tiba-tiba mau niat, adalah aku mau tidur lagi gitu kan. Tidur lagi sampai siang tidak bangun lagi. Sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, seperti itulah contohnya. Ya kan? Nah, Pak takut seperti itu. Alangkah sayangnya gitu kan. Udah capek-capek belajar dari sini, tidur tahu ke kebablasan, ya. Jadi tidak mendapatkan pahala. Ini adalah salah satu bentuk fenomena kematian yang dialami oleh setiap manusia. Maka dari itu berusahalah untuk meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kemudian ini sudah oke. Ini ada beberapa konsep ya. Konsepnya yang pertama tentang pemulasaran jenazah adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah. Ini nanti kalau ada satu orang yang bisa mengerjakan ini, ya kan, maka terbebas dari dosa, ya kan. Maka hukumnya disebut fardu kifayah hukumnya. Jadi satu orang saja sudah bisa membebaskan daripada hukum ini ya.
Kemudian ini ada beberapa kewajiban ya. Jadi karena setiap manusia itu pasti akan mengalami sakaratul maut sebagaimana contoh video tadi. Jadi tadi ada beberapa video yang memaparkan, menampilkan contoh-contoh orang yang akan meninggal dunia, ya kan? Kayaknya video tadi sih tidak ada memaparkan contoh atau keadaan kondisi seseorang yang meninggal dalam keadaan baik. Jarang, tidak ditampilkan kan? Jadi kalau Pak pernah lihat ada orang lagi sholat meninggal, lagi khutbah meninggal, ada seperti itu ya. Itu hal-hal yang menurut Pak baik. Kemudian ini mengapa kita harus apa namanya ada kewajiban ini tadi ya? Karena setiap manusia itu pasti akan meninggal ya. Di dalam Quran surat Al-Aqab ayat 19 dikatakan di sini wajaat sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi Allah SWT sudah tahu sifat kita nak. Jadi Allah tuh tahu berarti manusia itu pasti akan ketakutan, lari. Pak yakin semua orang itu pasti tidak mau yang namanya didatangi oleh maut. Dari mana tahunya? Ya dari sini. Qurannya nih. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Artinya, setiap manusia itu pasti takut. Oleh karena itu, apa yang membuat kita takut? Karena kita tidak pernah memahami daripada arti daripada kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Kalau kita paham dengan kehidupan, maka tidak perlu kita takut. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, kalau kita melihat orang yang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kalau matonya itu masih terbuka, maka kita wajib pejam ke, ya kan? Kemudian yang kedua, apa? Apabila mulutnya masih terbuka, tutupkan dengan ditali, ditutup, ya kan? Jadi kalau ada yang lihat mayat masih terbuka mulutnya, omong ke Pak itu tolong ditutup dengan tali gitu kan? Atau dengan kain kapan bisa lah gitu kan, kain kapan kecil ya kan, agar tidak terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Dia ditutup ya, jangan dibuka gitu. Nah ini selesai ya. Jadi ada beberapa tentang kewajiban pemulasaran jenazah. Nanti selebihnya kita akan mengadakan praktek bagaimana sesungguhnya praktek itu bisa nanti memberikan kepahaman kita supaya langsung kita menghadapi dalam keadaan yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa kampung yang Pak temui bahkan tidak ada yang bisa, nah. Tidak ada yang bisa, ya kan? Anak-anak muda nih kadang-kadang tidak ada yang bisa. Cobalah kamu lihat, ketika ada orang meninggal, terkadang didatangkan dari jauh. Jadi tak di kampung itu mana yang tidak baca, ya kan? Dari jauh semua datang yang pandai. Artinya ini yang harus kita betul-betul pelajari gitu loh. Masa kita sekampung banyak, se-RT banyak tidak ada yang bisa gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran ini maka penting sekali nanti kita mempraktekkan secara langsung ya. Hari ini demikian hari ini pembelajaran kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanya. Tidak ada? Ya, tentang pemulasaran jenazah secara teorinya nanti kita kedepannya kita praktek ya. Kelas 12 nanti kamu akan mengadakan praktek pemulasaran jenazah kalau nggak salah. Apa namanya sebagai nilai apa kelulusan gitu kan. Nah, sama dengan kelas 12 dulu. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.